Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12, judul perikop kita pagi ini adalah Jangan menghakimi saudaramu. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, renungan hari ini Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mereka tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Pada saat itu, dalam jemaat di Roma terdapat sikap saling menghakimi dan menghina antara orang yang imannya kuat dengan orang yang imannya lemah. Mereka membenci satu dengan yang lain ketika mereka memperdebatkan makanan apa saja yang boleh dimakan dan hari-hari khusus apa saja yang harus dirayakan. Melihat hal tersebut, Paulus mengingatkan mereka bahwa mengapa mereka menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Itu terdapat dalam ayat yang ke-10. Paulus memberitahu mereka bahwa setiap orang pada akhirnya akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi dalam jemaat di Roma masih sering terjadi juga dalam kehidupan orang percaya saat ini. Sesama orang percaya saling menghakimi dan menghina satu dengan yang lain. Begitu mudah saat ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita langsung mengata-ngatai mereka, bahkan menyebarkan kepada orang lain sehingga menjadi sebuah gosip. Atau mungkin ada saudara seiman yang sedang sakit tidak kunjung sembuh, atau ada saudara seiman yang sedang menghadapi pergumulan berat yang tidak kunjung selesai masalah. Maka dengan mudah kita mengatakan orangnya tidak beriman atau orangnya banyak melakukan dosa, makanya Tuhan tidak menyembuhkan atau Tuhan tidak membawa dia keluar dari pergumulan yang dia hadapi. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk tidak mudah menghakimi dan menghina saudara seiman yang sedang lemah dan jatuh. Tetapi kita diminta untuk menjadi pribadi yang penuh kasih untuk menolong dan menguatkan saudara seiman kita, sehingga mereka dapat menjalani dan melalui kesusahan mereka. Marilah setiap kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Saudara,
marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah sikap kita selama ini saat melihat saudara seiman kita dalam keadaan lemah? Jika selama ini atau mungkin pernah saat kita melihat saudara seiman sedang dalam keadaan lemah, lalu kita menghakimi atau menghina mereka, maka marilah kita datang kepada Allah. Kita meminta ampun kepadanya dan mintalah agar Allah mengubahkan kehidupan kita, agar setiap kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Dan mintalah juga bimbingan daripada Roh Kudus untuk terus membimbing kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan pada setiap kami untuk setiap kami memiliki kasih kepada saudara seiman kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami pernah ada di titik di mana ketika kami melihat ada saudara seiman kami yang sedang mengalami kesusahan, mereka sedang lemah, mungkin mereka juga sedang terjatuh. Mungkin kami tidak menolong mereka, tapi kami malah menghina mereka, mungkin kami malah menghakimi mereka. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan ubahlah kehidupan kami Tuhan, sehingga mulai saat ini Tuhan, kehidupan kami menjadi pribadi yang penuh kasih. Dan ketika kami melihat saudara seiman kami yang lemah, yang terjatuh, kami menjadi pribadi yang memiliki kasih kepada mereka, yang menguatkan mereka, sehingga saudara seiman kami dapat bangkit dan dapat melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.